Seperti inilah wajah aksi balas TNI setelah pembunuhan pilot pesawat AMA yang mengguncang Papua. Operasi demi operasi digelar. Markas yang sama ini disebut basis KKB disergap. Jalur persembunyian diburu sampai komandan kelompok bersenjata dilaporkan tumbang satu persatu. Tapi di tengah eskalasi itu, ada ironi yang jarang dibahas. Saat sebagian anggota memilih terus melawan, puluhan lainnya justru menyerahkan senjata dan menyatakan sedia kembali ke NKRI. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik berubahnya peta kekuatan KKB ini? Benarkah daerah yang dulu dianggap aman kini mulai lepas kendali? Tonton sampai akhir karena ada fakta yang bikin situasi konflik Papua ini jauh lebih rumit dari yang sama ini beredar. Ada. Oke, kapan? Ada, Blan. Beberapa hari sebelum operasi TNI Polri digelar, situasi keamanan Papua lebih dulu memanas lewat sebuah video. TPNPB OPM merilis pernyataan terbuka. Siapapun yang dianggap bekerja sama dengan TNI maupun Polri akan jadi target. Ancaman itu bukan cuma untuk aparat, tapi juga untuk siapa saja yang mereka sebut kolaborator di wilayah konflik. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, memperkuat ancaman itu. Kali ini menyasar seluruh aktivitas penerbangan di Papua. Tidak ada pengecualian, katanya, untuk pesawat yang masuk wilayah yang mereka klaim sebagai zona konflik. Pesawat sipil, pesawat misionaris, pesawat pengangkut tenaga kesehatan, guru, pendeta, sampai logistik obat-obatan, semuanya disebut berpotensi jadi sasaran. Ini ancaman serius, karena transportasi udara adalah jalur utama distribusi logistik dan layanan publik bagi banyak wilayah pegunungan Papua yang tidak bisa dijangkau lewat darat. Tidak lama setelah itu, kontak bersenjata kembali pecah di sekitar TKJ2, Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis 2 Juli 2026. Menurut Kaops TNI Habema, serangan dilakukan kelompok OPM pimpinan Peles Tigau berlangsung sekitar 15 menit. Tembakan pertama lepas sekitar pukul 18.45 WIB dari arah Kampung Wandoga. 5 menit kemudian tembakan kembali terdengar dari perbukitan di depan Koramel Sugapa sebelum kelompok itu lari ke arah sungai. Personel Satgas TNI tidak membalas tembakan. Hujan lebat, kabut tebal, dan jarak pandang yang sangat terbatas membuat aparat memilih bertahan di posisi pelindungan. Mereka khawatir membahayakan warga sipil di sekitar lokasi. Seorang ibu hamil Malkiana Duitau yang sedang berada di dalam rumahnya meninggal dunia setelah terkena peluru nyasar. Berdasarkan analisis kronologi dan pemetaan Koops TNI Habema, peluru itu berasal dari arah tembakan kelompok OPM pimpinan Peles Tigau. Aparat menegaskan penggunaan kawasan permukiman sebagai lokasi aktivitas kelompok bersenjata memperbesar risiko bagi warga yang sama sekali tidak terlibat konflik. Beberapa hari setelah eskalasi di Intan Jaya meningkat, Operasi Damai Kartens bersama Koops Habema masuk fase yang lebih intensif. Salah satu titik perhatian adalah Distrik Agis 3, Kabupaten Intan Jaya. Di media sosial beredar berbagai klaim soal operasi militer di kawasan itu, termasuk tudingan serangan udara dan pergerakan pasukan ke sejumlah kampung sampai sekarang. Klaim ini masih punya versi berbeda dan belum seluruhnya bisa diverifikasi independen. Yang pasti situasi keamanan di Agis 3 memang dilaporkan makin tegang, sampai banyak warga memilih mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman. Perhatian kemudian bergeser ke Kabupaten Yahukimo. Satgas Operasi Damai Kartens menggelar olah tempat kejadian perkara di lapangan terbang Balinggama, lokasi pembakaran pesawat PT Associated Mission Aviation atau AMA. Sekaligus penembakan pilot asal Amerika Serikat, Kapten Nicholas F. Gosselin. Setelah area dinyatakan aman, tim menyisir lokasi dan menemukan sebuah Honda yang diduga jadi markas kelompok bersenjata, lengkap dengan papan bertuliskan Markas Komando Daerah Militer TPNPB Kodam 7 Balinggama. Dari lokasi itu, aparat menyita satu noken, shell bermotif bintang kejora, pakai loreng, kopel, sangkur beserta sarungnya, 2 bilah parang, 1 senapan angin, dan sebuah senter. Semuanya kini jadi bagian penyidikan untuk mengungkap jaringan di balik pembakaran pesawat dan penembakan pilot. Ini bagian yang jarang diikuti sampai tuntas oleh media. Kematian pilot AMA bukan satu-satunya tragedi minggu itu di Intan Jaya. Dan ceritanya lebih rumit dari sekedar TNI membalas, KKB melawan. Dalam rentang 29 Juni sampai 2 Juli 2026, setidaknya 4 warga sipil dilaporkan tewas di Intan Jaya dalam insiden-insiden terpisah.
Selain Malkiana Duwitau dan bayi dalam kandungannya yang juga tidak terselamatkan, ada Elianus Agimbau, seorang gembala jemaat, dan Okto Tigau, seorang pemuda yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang. Rentetan kematian ini memicu ribuan warga turun ke jalan di Sugapa pada 3 dan 4 Juli, menuntut evaluasi total tata kelola keamanan dan penarikan pasukan non-organik. Yang bikin situasinya makin pelik, kelompok masyarakat sipil dan tokoh agama menuding sebagian korban justru tewas akibat tindakan aparat. Sementara Koop Sabema membantah dan menyebut sejumlah korban adalah kombatan OPM. Dan sampai naskah ini dibuat, penyebab pasti kematian ketiganya masih dalam penyelidikan. Dan kedua pihak, TNI maupun OPM, saling lempar tanggung jawab. Operasi penegakan hukum juga menyasar sejumlah tokoh yang masuk daftar pencarian aparat. Salah satu nama yang paling menonjol, Enos Tipagau, Komandan Batalion Kodam 7 Soanggama, dilaporkan berhasil dilumpuhkan di Kampung Baitapa, Kabupaten Intan Jaya, setelah aparat mendapat informasi dari masyarakat soal jalur pelariannya. Menurut TNI, Enos punya rekam jejak panjang dalam berbagai aksi kekerasan di Intan Jaya, dikaitkan dengan penembakan warga sipil, termasuk petani, pekerja bangunan, hingga tokoh agama, serta pembakaran rumah warga, honai adat, sekolah, puskesmas, penyanderaan pekerja proyek, dan intimidasi masyarakat. Selain operasi lapangan, evaluasi, Kogab Wilhan III menunjukkan peningkatan penindakan terhadap jaringan kelompok bersenjata sepanjang semester pertama 2026. Sebanyak 54 anggota OPM diamankan, 47 pucuk senjata api dari berbagai jenis disita. Aparat menyebut penyitaan ini sebagai langkah penting untuk mempersempit kemampuan kelompok bersenjata melakukan aksi kekerasan di berbagai wilayah Papua. Operasi ini juga mengungkap jaringan pemasok senjata api dan amunisi. 5 orang berinisial AG, FCRG, JT, IK, dan MK ditangkap di Jayapura. Diduga bagian dari jaringan distribusi senjata untuk kelompok bersenjata di Yalimo dan Yahukimo. Salah satu tersangka AG sebelumnya sudah masuk daftar pencarian orang karena diduga jadi perantara transaksi senjata api ilegal. Penyidik masih mendalami keterlibatan mereka, termasuk dugaan transaksi senjata rakitan laras panjang senilai sekitar 80 juta rupiah. Di sisi lain, operasi keamanan diiringi pendekatan persuasif. Dalam konferensi pers evaluasi semester pertama 2026, Panglima Kogab Wilhan III, Lejen TNI Luki Avianto, mengungkapkan bahwa 59 anggota aktif TPNPB OPM secara sukarela kembali ke pangkuan NKRI. Menurutnya, capaian ini tidak hanya lewat penegakan hukum, tapi juga pendekatan humanis yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Penyerahan ke-5 anggota OPM ini adalah hasil pendekatan secara humanis yang dilakukan Bupati. Hingga hari ini, peta konflik Papua masih menunjukkan aktivitas TPNPB OPM tersebar di berbagai wilayah pegunungan dan pedalaman. Kelompok ini punya sedikitnya 36 komando daerah pertahanan. Masing-masing diperkirakan beranggotakan 7-20 orang. Tidak semua membawa senjata api. Sebagian hanya bersenjata rakitan atau tradisional, seperti panah, parang, dan kapak. Koop Sabema bersama Satgas Operasi Damai Kartens terus memperluas operasi di daerah-daerah rawan untuk mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata, sekaligus menjaga keamanan masyarakat. Besarnya skala pengamanan di Papua juga tergambar dari sejumlah laporan yang beredar. Salah satunya menyebut ada sekitar 83.177 personel aparat keamanan organik yang bertugas di Papua. Ditambah sekitar 17.780 personel bawah kendali operasi non-organik yang dikirim bergantian tiap tahun. Laporan itu juga memperkirakan biaya mobilisasi pasukan non-organik mencapai sekitar 2,34 triliun rupiah per tahun. Angka-angka ini menunjukkan Papua masih jadi salah satu wilayah dengan perhatian keamanan terbesar di Indonesia. Tapi di balik seluruh operasi dan pengerahan personel ini, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Konflik berkepanjangan selalu menyisakan korban, dan yang paling sering jadi korban justru masyarakat sipil yang cuma ingin hidup damai. Tragedi yang menimpa pilot kemanusiaan, Ibu Hamil Malkiana Duwitau, seorang gembala jemaat, seorang pemuda, aparat keamanan, sampai warga lainnya, semuanya pengingat bahwa setiap nyawa punya martabat yang sama, dan tidak seharusnya jadi korban dari lingkaran kekerasan yang terus berputar. Karena itu, harapan terbesar untuk Papua bukan cuma berakhirnya kontak senjata, tapi lahirnya perdamaian yang benar-benar berkelanjutan.
Ketika keamanan, pembangunan, dialog, dan keadilan berjalan beriringan, barulah kesempatan menghadirkan Papua yang aman, sejahtera, dan penuh harapan bagi seluruh masyarakatnya jadi semakin nyata. Karena kemenangan terbesar bukan milik satu pihak, melainkan ketika seluruh rakyat Papua bisa hidup tanpa rasa takut dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama.